Video animasi tentang metode harga pokok berdasarkan pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku sebagai anggota Farhan Wirakusuma dan mewakilkan teman saya Taufik Rifaldi Yunanda Tarigan. Kami di sini akan menjelaskan metode harga pokok berdasarkan pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Contoh perusahaan yang menggunakan harga pokok berdasarkan pesanan: pabrik semen, pabrik kertas tekstil, percetakan, kontraktor. Kelebihan harga pokok pesanan ada 5, dimulai dari memiliki struktur sampai dengan dapat digunakan untuk merencanakan. Lalu sedangkan kelemahannya dari metode ini adalah pemborosan yang timbul dari memproduksi sebuah pesanan yang dibebankan pada biaya pesanan. Syarat dalam menentukan harga pokok pesanan ada 5, dimulai dari setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual sampai dengan harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait, dan juga harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Manfaat informasi harga pokok pesanan: 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. 2. Mempertimbangkan penerima atau penolakan pesanan, menentukan realisasi produksi sampai dengan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sistem pembiayaan: biaya bahan baku dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya karena setiap pesanan yang sudah selesai dikerjakan sudah bisa dihitung besarnya biaya yang diserap pada pesanan tersebut. Biaya tenaga kerja langsung juga dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya karena besarnya biaya ini juga bisa dihitung setelah pesanan selesai. Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebab biaya ini sebagai bisa dihitung setelah pesanan selesai dan sebagian lagi baru bisa dihitung setelah berakhirnya periode akuntansi seperti biaya depresiasi. Proses pengolahan: proses produksi melalui suatu tahap pengolahan. Karena hanya melalui satu tahap, maka biaya yang terjadi tidak perlu diberi identifikasi departemen dan mengeluarkan biaya tersebut. Proses produksi melalui lebih satu tahap produksi, akan tetapi transfer produk setiap dari departemen sebelumnya ke departemen selanjutnya. Harga pokok yang dikeluarkan departemen pembelian akan menjadi harga pokok departemen penerima, sehingga cara pembebanan biaya harga pokok pesanan. Untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, produk selesai, produk dalam proses, dan penjualan produk. 1. Pembelian dan pemakaian bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku dan bahan penolong meliputi pembelian dan pemakaian yang jurnalnya sebagai berikut. A. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku berada di debit, utang dagang atau kas berada di kredit. B. Pemakaian bahan baku, BDP biaya bahan baku berada di debit, persediaan bahan baku berada di kredit. C. Pemakaian bahan penolongan, BOP sesungguhnya berada di debit, persediaan bahan penolong berada di kredit. B. 2. Biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja meliputi pemakaian tenaga kerja, pembayaran dan pengalokasian biaya tenaga kerja. A. Jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Gaji dan upah berada di debit, utang gaji dan upah berada di kredit. Waktu gaji dan upah dibayar, utang gaji dan upah berada di debit, kas berada di kredit. 3. Biaya overhead pabrik. A. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan atau ditemukan.
BDP biaya overhead pabrik berada di debit, BOP yang dibebankan berada di kredit. B. Jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya berada di debit, sedangkan berbagai rekening kredit berada di kredit.